Halo Sobat Bunga. Untuk video kali ini judulnya adalah cara pembuatan pupuk padatan organik dari limbah dapur dan aplikasinya ke tanaman mawar. Video ini khusus menerangkan cara pembuatan serbuk kulit telur dan serpihan kulit pisang yang biasa saya gunakan untuk menyuburkan tanaman. Yang pertama saya akan lakukan adalah memotong kecil-kecil kulit pisang ini menggunakan gunting. Kulit pisang sebanyak ini saya dapatkan dari penjual kolak Ibu Ina yang di setiap bulan Ramadan menjajakan kolak campur 7 macam, di antaranya kolak pisang. Cara memotong kulit pisangnya, pertama ke arah panjangnya dipotong menjadi 2 supaya tidak terlalu lebar. Setelah itu dipotong ke bagian pendeknya. Nah, ini dilakukan terus menerus sampai habis semua. Ini perlu diperhatikan dipotongnya ketika kulit pisangnya masih dalam keadaan basah seperti ini. Jadi jangan dijemur dulu. Kalau dijemur dulu nanti susah untuk dipotong-potongnya. Lebih baik sebelum dijemur dipotong dulu seperti ini. Ini memang butuh waktu dalam pengerjaannya, tapi hasilnya sangat luar biasa kalau kita gunakan untuk menyuburkan tanaman, baik tanaman bunga ataupun tanaman buah. Ini sudah saya lakukan. Jadi limbah dapurnya dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk padatan seperti ini. Kalau untuk mendapatkan jumlah banyak, maka mintalah ke tukang goreng pisang atau ke tukang kolak. Tapi kalau untuk jumlahnya sedikit, kita beli saja 1 sikat pisang buat dikonsumsi sendiri. Nah, kulitnya dipergunakan sebagai pupuk padatan. Kulit pisang sebanyak ini saya dapatkan dari Ibu Ina, penjual kolak pisang yang setiap tahun selalu menjajakan buat buka puasa. Harganya murah, 7 macam 10.000, bisa untuk 2 orang, 2 mangkok. Dan ini sudah ada di video sebelumnya. Silakan sobat semua nonton videonya. Kolak pisang Ibu Ina, murah meriah dan enak lagi. Rasanya manis, legit. Ini bisa menyuburkan tanaman, dan itu sudah saya lakukan, dan hasilnya terbukti bagus. Nanti bisa diaplikasikan buat tanaman mawar, tanaman anggrek, atau tanaman buah-buahan juga bisa. Pemotongan kulit pisang ini jangan sebagai beban, dilakukan dengan senang hati saja sobat, mengisi kekosongan waktu. Daripada stres, kita bikin sesuatu hal yang sangat berguna. Ini sekedar contoh saja sobat, sudah saya potong-potong sebagian. Langkah selanjutnya adalah mengeringkan kulit pisang yang masih basah ini dengan cara menempatkannya kalau bisa ke wadah logam seperti ini atau kaleng supaya lebih cepat keringnya.
Nah, contohnya seperti ini. Ada juga wadah lain, ya seperti ini, dimasukkan ke sini saja. Nah, ini contohnya saja sobat ya. Terserah kalau punya tempat yang lebih luas, bukan logam pun tidak jadi masalah. Yang penting proses pengeringannya bisa berlangsung dengan sebaiknya. Inilah contoh pembuatan pupuk padatan organik dari limbah dapur berupa kulit pisang yang sudah dipotong-potong. Dan ini dijemur minimal 2 hari. Semakin lama semakin bagus. Yang kedua, saya akan melakukan penggerusan atau penghancuran kulit-kulit telur menggunakan ulekan dari kayu. Kulit-kulit telurnya saya dapatkan dari tukang nasi goreng. Ini nasi goreng yang bisa diminta kulit telurnya. Ini nasi goreng Mama Ohim. Ini sedang masak apa, Pak? Sudah ini. Mie? Ya. Mie goreng? Ya. Yang nasi gorengnya udah? Udah siap. Ya, siap. Ini Pak Ohim, ya. Iya. Pak Ohim sama Bu Ohim. Mantap. Yang jualan nasi goreng. Sampai subuh, Pak ya? Sampai subuh bisa. Sampai subuh. Ya. Ini sobat semua, saya mendapatkan Bonus. kulit telur dari pedagang nasi goreng yang setiap hari mangkal dekat rumah saya. Ini adalah kulit telur yang saya dapatkan dari pedagang nasi goreng. Sekalian saya beli nasi gorengnya buat makan malam. Nasi goreng gedung 8. Terima kasih banyak Pak ya, kulit telurnya Pak. Akan saya jadikan pupuk padatan buat menyuburkan tanah. Cara mendapatkan pupuk padatan berupa serbuk kulit telur. Pertama, kulit telurnya dijemur dulu kurang lebih 1 hari. Kemudian akan dilembutkan atau digerus menggunakan ulekan kayu seperti ini. Pertama, kulit telurnya dibubukkan dulu di atas piring plastik seperti ini. Sekarang keadaan permukaan kulit telurnya menjadi lebih kecil. Mudah sekali kan untuk mendapatkan pupuk padatan dari limbah dapur. Biayanya tidak perlu alias gratis, tapi manfaatnya luar biasa karena di kulit telur ini mengandung kalsium dan protein yang bisa merangsang pertumbuhan daun dan akar. Nah, seperti ini sobat, 1 piring sudah terbentuk, sudah jadi. Nah, seperti ini. Kalau kurang lembut dilembutkan lagi sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, ini sepertinya udah cukup lembut sobat. Inilah hasil gerusan dari kulit telur sebagai pupuk padatan organik. Dan 1 piring lagi. Caranya sama, dengan cara dilembutkan dulu pelan-pelan. Pada awalnya pelan-pelan sobat, jangan kemana-mana. Ini pekerjaan yang menyenangkan, seperti mainan, tapi hasilnya sangat luar biasa kalau diaplikasikan sebagai pupuk padatan untuk tanaman. Nah, jadi pertama kali untuk mendapatkan gerusan lembut
cangkang telur yang besarnya dilembutkan dulu dengan perlahan-lahan di atas piring plastik seperti ini. Nah, sebelumnya kulit telurnya yang masih basah pertama kali dibuka isinya pasti cangkang bagian belakangnya atau bagian dalamnya pasti akan basah. Nah, supaya kering dan mudah digerusnya, maka cangkang telur yang dalamnya basah tadi dijemur dulu minimal 1 hari supaya mudah untuk digerusnya. Nah, ini sepertinya udah cukup. Inilah hasil akhir 2 piring pupuk padatan yang siap diberikan ke tanaman kesayangan kita. Perawatan rutin pasca berbunga, maka tanaman mawar ini tanahnya perlu digemburkan dan diberi tambahan pupuk padatan berupa cacahan kulit pisang yang sudah dijemur dan gerusan kulit telur untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tumbuhan mawar ini cepat berbunga lagi dengan bunga yang besar. Maka perawatan rutin perlu dilakukan, dan ini tidak harus setiap bulan, tetapi minimal setahun 2 kali saja cukup. Seperti ini. Ini tanahnya digemburkan saja. Yang ini pun sama. Di wadah pot yang lainnya juga sama. Tanahnya dibulak-balik seperti ini, digemburkan saja istilahnya, supaya akarnya mendapatkan tambahan nutrisi. Karena setelah digemburkan seperti ini akan diberi tambahan pupuk padatan dari 5 dapur. Nah, cuman segini saja sobat cara mengemburkannya, tidak perlu berlama-lama. Di sini pun sama, di sini tumpang sari dengan tumbuhan daun mint, tidak jadi masalah. Sedikit saja tanahnya dibulak-balik. Nah, seperti ini. Ini pun sama, di pot berikutnya tanahnya digemburkan. Inilah untuk mendapatkan tanaman mawar yang berkualitas. Maka tanaman mawarnya akan rajin berbunga karena diberi nutrisi atau makanan yang cukup. Jadi ini sobat, luangkan waktu saja di kala liburan, misalnya di hari Minggu seperti saat ini, di hari Minggu nih tidak ada acara, maka ngurusi tanaman yang hasilnya bunganya akan kita nikmati juga beberapa bulan kemudian. Tanahnya sudah digeburkan dan siap diberikan tambahan pupuk padatan. Yang pertama ini adalah kulit pisang yang sudah dijemur, dan yang kedua adalah tambahan serbuk kulit telur seperti ini. Cukup segini aja sobat, tidak usah banyak-banyak. Di pot yang kedua pun sama, diberi kulit pisang yang sudah dijemur, juga ditambahkan kulit telur sama.
di yang ketiga pun sama, di pot keempat pun sama, diberikan tambahan kulit telur, dan ini habiskan saja. Juga ditambahkan serbuk kulit telur. Inilah sobat cara pemeliharaan tanaman mawar pasca bunga. Manfaat lain kalau kita menanam tanaman mawar dalam pot plastik bekas dirijen ini adalah mudah diangkat-angkat untuk dibersihkan atau digemburkan tanahnya. Ini tinggal diangkat saja sobat. Nanti setelah digemburkan tanahnya dan sudah diberi pupuk tambahan, maka akan dikembalikan lagi tempatnya semula. Karena di sini tempatnya sempit, di dak talang air, maka dalam perawatannya diangkat saja untuk tanahnya digemburkan supaya lebih mudah. Dan setelah digemburkan, maka akan dipindahkan lagi ke tempatnya semula. Setiap hari saya menyiram tanaman mawar saya menggunakan campuran ekoenzim sebanyak 10 ml atau 1 sendok makan dicampur dengan 50 ml rendaman kulit bawang, dicampur ke air bersih sebanyak 10 liter. Air bersih ini bisa berupa air ledeng atau air hujan atau campuran keduanya. Ini 1 sendok makan ekoenzim setara dengan 10 ml. Saya campurkan ke air 10 liter ditambah 50 ml atau 5 sendok. 1 2 3 4 5 10 ml atau 1 sendok makan ekoenzim dan 50 ml air redaman kulit bawang atau 5 sendok makan dicampur dengan 10 liter air bersih, siap untuk disiramkan ke tanaman mawar saya. Cara penyiramannya seperti biasa sobat. Airnya dimasukkan ke cerek dan siap saya guyurkan atau siramkan mulai dari daunnya. Nah, ini kebiasaan saya sekarang, daunnya pun saya siram setiap hari menggunakan campuran ekoenzim dan air rendaman kulit bawang. Ini hasilnya. Sudah saya lakukan selama 2 minggu berturut-turut. Dan hasilnya kita nantikan saja apa yang akan terjadi setelah dan sebelum penyiraman dilakukan menggunakan larutan ekoenzim dan kolaborasi dengan air redaman kulit bawang. Setelah diperlihatkannya bagaimana kedua pupuk padatan organik Bimah Dapur dibuat dan penyiraman tiap pagi menggunakan cairan kolaborasi ekoenzim dan redaman kulit bawang, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.